Ketegangan antara Iran dan Israel kembali memuncak dalam beberapa waktu terakhir. Serangan udara besar-besaran yang dilancarkan Israel ke wilayah Iran, termasuk ke fasilitas nuklir dan militer, menandai eskalasi konflik yang telah lama terpendam. Di tengah situasi ini, muncul satu pertanyaan penting yang menggema di berbagai forum internasional. Sejauh mana Amerika Serikat terlibat dalam serangan tersebut? Dan di video ini, kita akan menelusuri akar dari konflik ini. Kita akan gali dari awal mengapa Israel dan Iran saling menyerang satu sama lain. Ketika Israel mendeklarasikan diri sebagai negara di tanah Palestina pada tanggal 14 Mei 1948, Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Israel baik secara de facto maupun de jure. Namun, kawasan Timur Tengah menolak keras pengakuan terhadap negara Israel. Negara-negara Arab langsung beraksi. Dalam waktu satu hari saja, tepatnya tanggal 15 Mei 1948, negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Jordania, dan Arab Saudi mendeklarasikan perang terhadap Israel. Bagi mereka, tanah Palestina telah dirampas oleh orang-orang Yahudi. Namun, sikap Iran berbeda. Secara resmi, Iran memang menyatakan dukungan atas penolakan pendirian negara Israel. Namun, Iran di bawah kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi tidak benar-benar terlibat dalam konflik militer langsung. Bahkan, secara diam-diam Iran mulai menjalani kerjasama dengan Israel. Bagi Shah Pahlavi, yang paling penting adalah menjaga hubungan baik dengan sekutu utama Israel, yaitu Amerika Serikat. Tujuannya untuk membangun Iran sebagai negara modern yang pro-barat dan mampu menjaga keamanan dalam negeri. Hubungan antara Israel dan Iran cukup erat, meskipun tidak dilakukan secara terang-terangan. Iran bahkan menjadi pemasok minyak utama bagi Israel. Dan sebagai imbalannya, Israel memberikan bantuan strategis dari teknologi, pertanian, pelatihan militer, hingga kerjasama intelijen. Kerjasama ini melibatkan dua lembaga intelijen paling berpengaruh, yaitu Safak dari Dinas Intelijen Iran dan Mossad dari Dinas Intelijen Israel. Kedekatan hubungan Israel dan pemimpin Iran mendapatkan reaksi keras dari masyarakat Iran, terutama dari kalangan ulama dan kelompok Islamis. Mereka melihat hubungan itu sebagai pengkhianatan. Bagi mereka, Shah Pahlavi sudah terlalu jauh, terlalu tunduk pada kepentingan negara-negara barat. Dan akhirnya ketegangan itu meledak. Tepat tahun 1979, rakyat Iran turun ke jalan, jutaan orang menggulingkan Shah Pahlavi dan melahirkan peristiwa besar, yaitu Revolusi Islam. Revolusi Islam akhiri kekuasaan monarki dan menggantinya dengan sebuah rezim baru, yaitu Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Iran pun berubah dari kerajaan sekuler yang pro-barat menjadi sebuah negara Republik Islam yang sangat kritis terhadap dunia barat, terutama terhadap Israel. Salah satu langkah simbolis yang dilakukan oleh pemerintahan baru Iran adalah memutuskan seluruh hubungan dengan Israel. Kedutaan Israel di Teheran ditutup dan diganti dengan kedutaan Palestina. Secara ideologis, Iran memusuhi Israel, tapi kenyataannya sejarah nggak selalu hitam atau putih. Pasca invasi Irak terhadap Iran pada tahun 1980, Iran yang saat itu sedang terdesak diam-diam kembali bekerjasama dengan Israel. Militer Iran waktu itu yang sangat lemah akibat pembarisan internal dan hilangnya dukungan dari negara-negara barat. Iran kekurangan senjata, suku cadang, dan juga perlengkapan tempur. Dalam kondisi itu, Iran menerima banyak bantuan dari Israel. Lewat serangkaian operasi rahasia, Israel mengirim senjata, suku cadang pesawat, dan juga peralatan militer secara diam-diam ke Iran. Tapi, hubungan ini nggak pernah benar-benar jadi tanda mereka berdamai. Di sisi lain, Israel juga secara tidak langsung memberi dukungan kepada Irak, tujuannya menyeimbangkan kekuatan di kawasan Timur Tengah, agar tidak ada satupun pihak yang mendominasi.
Nah, setelah Perang Iran dan Irak berakhir tahun 1988 dan Uni Soviet runtuh pada 1991, Iran tak lagi menghadapi ancaman militer langsung. Situasi ini mendorong Iran fokus bagaimana memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Salah satu langkah strategis Iran adalah meningkatkan tekanan terhadap Israel, musuh ideologi sejak Revolusi Islam 1979. Bagi Iran, Israel adalah simbol kekuatan asing yang dulu didukung oleh Shah Pahlavi yang mereka gulingkan. Untuk mendukung posisi itu, Iran membina hubungan erat dengan Hizbullah di Lebanon. Sejak awal 1980-an, kelompok ini dilatih dan dipersenjatai oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Lewat Hizbullah, Iran bisa menekan Israel tanpa terlibat langsung. Pada tahun 2006, pecahnya perang 34 hari antara Hizbullah dan Israel ini menjadi konflik militer terpanjang Israel sejak 1948. Sebagai bagian dari upaya Iran untuk menentang dominasi Israel dan para sekutunya, Iran membentuk aliansi yang disebut dengan Poros Perlawanan, atau kalau istilah internasionalnya disebut Axis of Resistance. Sebuah aliansi yang terdiri dari kelompok-kelompok bersenjata yang tersebar di Lebanon, Suriah, Irak, dan juga Yaman. Meski berasal dari negara yang berbeda, semua kelompok ini punya satu ciri khusus, yaitu ideologi anti-Zionis dan anti-Amerika. Di sisi lain, Israel memandang Iran bukan lagi sekedar rival, tetapi sebagai sebuah ancaman eksistensial. Ancaman yang bisa menghapus eksistensi Israel dari peta dunia. Ancaman itu bukan hanya karena Iran mendukung kelompok militan yang aktif menyerang Israel di berbagai arah, tapi juga karena Iran berambisi membuat senjata nuklir yang dapat mengancam stabilitas keamanan Israel dan para sekutu baratnya. Puncak dari konflik hubungan antara Israel dan Iran terjadi pada tanggal 13 Juni 2025 ketika Israel melancarkan operasi militer yang disebut sebagai Operasi Rising Lion dengan menargetkan fasilitas strategis di Iran, termasuk lokasi nuklir dan ilmuwan yang diduga terlibat dalam program senjata nuklir. Sebagai balasan, Iran menembakkan rudal balistik ke beberapa kota besar Israel, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. Konflik pun berubah dari perang proksi menjadi konfrontasi langsung antar negara. Di tengah ketegangan Israel dan Iran, muncul pertanyaan besar. Di mana posisi Amerika Serikat? Apakah Washington hanya penonton atau sebenarnya aktor penting yang ikut mengatur jalannya konflik? Secara resmi, pemerintah Amerika di bawah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika tidak terlibat langsung dalam serangan militer Israel ke Iran. Mereka mengakui bahwa Israel telah memberitahu terlebih dahulu soal operasi tersebut. Namun, Amerika tetap tidak ikut campur dalam pelaksanaannya. Pernyataan dari Gedung Putih menegaskan Amerika tetap berkomitmen pada solusi diplomatik untuk menyelesaikan persoalan nuklir Iran. Can you clarify what kind of protest President Trump does support or find acceptable? The president absolutely supports peaceful protests. He supports the First Amendment. He supports the right of Americans to make their voices heard. He does not support violence of any kind. He does not support assaulting law enforcement officers who are simply trying to do their job. It's very clear for the president what he supports and what he does not. Unfortunately for Democrats, that line has not been made clear, and they've allowed this unrest and this violence to continue, and the president has had to step in. Namun di balik layar, koordinasi antara Israel dan Amerika tetap berjalan. Banyak laporan menyebutkan bahwa Trump memberi semacam lampu hijau kepada Israel. Meskipun tidak secara terbuka memberikan bantuan militer, Israel sendiri percaya bahwa dukungan Amerika tetap kuat, terutama dalam konteks keamanan kawasan. Amerika Serikat memberikan 3 tuntutan kepada Iran untuk mencapai kesepakatan damai. Yang pertama, menyerah tanpa syarat. Trump meminta Iran untuk benar-benar menyerah tanpa syarat. Artinya, Iran harus langsung berhenti menyerang Israel. Jika Iran menolak, Amerika Serikat akan bergabung dengan Israel untuk melancarkan serangan yang jauh lebih besar di Iran. Yang kedua yaitu kesempatan negosiasi. Amerika masih memberi waktu 2 minggu untuk berunding. Yang ketiga yaitu menghentikan program nuklir. Iran harus menghentikan semua aktivitas pengembangan nuklir dan membongkar seluruh fasilitas nuklirnya. Jika Iran menolak,
maka tidak adanya kesempatan untuk berdamai dengan Israel. I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. But I'm giving him a period of time, and I would say 2 weeks would be the maximum. Sebelum gencatan senjata diumumkan, Amerika sendiri telah menyerang beberapa fasilitas nuklir di Iran, termasuk di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Trump menyebut serangan itu sangat sukses besar, bahkan bom penghancur bunker ZBU-57A digunakan untuk menghantam situs uranium di Fordo. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Berterima kasih kepada Israel atas kerjasamanya. Netanyahu membalas pujian itu yang menyebut Trump sebagai pemimpin yang berani dan menyatakan bahwa aksi militer ini bisa membuka jalan menuju perdamaian. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history and truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. Leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. Iran punya narasi yang berbeda. Pemerintahan Iran mengklaim bahwa tidak adanya kerusakan yang signifikan dan tidak adanya kontaminasi radiasi. Lokasi-lokasi tersebut menurut mereka telah diamankan sebelum serangan itu terjadi. Setelah Amerika menyerang Iran, Iran mendeklarasikan akan menyerang Amerika sebagai balasan atas serangan ke fasilitas nuklir mereka. Iran meluncurkan 19 rudal ke pangkalan militer Amerika di Qatar. Ini adalah markas militer Amerika terbesar di Timur Tengah. Meskipun tidak ada korban jiwa, tapi pesan politik Iran sangat jelas, yaitu Iran tidak takut dengan siapapun. معلومات من منظومة المراقبة والسيطرة أن قد انطلقت 7 صواريخ من شمال وشمال غرب إيران متوجهة مستهدفة قاعدة العديد القطرية. تم توجيه بطاريات الدفاع الجوي وتم التعامل معها في بداية دخولها في المجال الجوي، وتم إسقاطها جميع هذه الصواريخ في البحر قبل أن توصل إلى أرض الدولة. بعدها مباشرة تم استهداف القاعدة ب12 صاروخ، تم إسقاط 11 صاروخ في أرض الدولة، وسقط صاروخ في قاعدة العديد في منطقة يعني الحمد لله لم يكون هناك أي خسائر فيها. Pada 24 Juni, Trump menyampaikan bahwa Iran dan Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata dan memuji kedua negara tersebut yang akhirnya memilih berhenti perang. Sayangnya, gencatan senjata ini tak bertahan lama karena Iran dan Israel tetap menyerang satu sama lain. Masing-masing pihak saling menuduh melanggar perjanjian. Trump menunjukkan kemarahan yang luar biasa di hadapan publik terhadap Israel yang tidak dapat mengendalikan emosinya. Trump mengancam akan mengarahkan kekuatan militer jika mereka tetap melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump secara pribadi menelpon Netanyahu untuk menghentikan serangan tersebut.
Keterlibatan Amerika berisiko menjadi tak terkendali dan berdampak terjadinya perang terbuka. Menurut kalian, apakah Amerika perlu ikut campur konflik ini atau tidak?